sisi Prof. Nurdin. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tentunya kita akan mencoba menghubungi Prof. Nurdin lebih lanjut. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembicara kedua saja, yaitu Pak Dr. Beni dengan tema tentang belajar menjadi... Bisa digantikan dulu oleh narasumber lain. Ya, Pak Soni. Terima kasih. Sepertinya ada trouble di sisi Prof. Nurdin. Bapak dan Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ya, kita akan mencoba menghubungi Prof. Nurdin lebih lanjut. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembicara kedua saja, yaitu Pak Dr. Beni dengan tema tentang belajar. Pak Dr. Beni, saya persilahkan untuk menjadi pembicara yang kedua. Ya, Pak Soni. Sudah bisa mulai, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, juga teman-teman sekalian. Selamat datang bagi Ibu dan Bapak di tempat ini, di tempat webinar ini. Ya, mohon maaf juga ya, karena saya juga termasuk tuan rumah nih, merasa juga nih ada kekurangan ketika Prof. Nurdin tidak bisa tampil maksimal. Ya, mudah-mudahan berikutnya Prof. Nurdin bisa tampil maksimal. Sebetulnya urutan-urutannya itu kenapa saya bisa nomor 2, Pak Nurdin nomor 1, Pak Mobiar nomor 3 itu sebetulnya dari urutan materinya. Ya, cuman sayang sekarang kan Pak Nur tadi ada hambatan-hambatan, jadi otomatis saya aja yang duluan dulu. Ya, nanti Ibu dan Bapak bisa mengerti, bisa menjelaskan, ya, bisa memahami, maksudnya bisa memahami. Ibu dan Bapak peserta, ya, mari kita simak apa yang akan saya presentasikan. Nanti akan ada tayangan PowerPoint-nya. Ya, Pak Iden, jelas ini gambarnya, Pak? Pak Soni? Halo? Pak Soni? Bu, ada gambarnya, Bu? Nggak ada gambarnya, Bu. Ya, silahkan Pak Beni. Silahkan Pak Beni sudah bisa untuk paparan? Ya, paparannya sudah tampil, Bu? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada. Tampilannya ada, Pak? Ada, tampilannya ada? Ada. Sudah jelas, ya. Pak. Silakan, ya. Pak. Lanjut. Silahkan, Pak Beni. Ya. Jelas ya? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih nih. Jadi materi berikutnya adalah tentang belajar menjadi pendengar yang baik buat anak. Ya, di sini yang harus berperan itu adalah guru dan orang tua. Terutama ini kondisinya pada saat di COVID ini. Dan tempatnya juga kita itu sekarang itu, yaitu pada saat anak-anak kita di rumah. Ya. Nah, biodata tadi sudah disampaikan oleh Pak Iden, ya. Cuman saya tadi data-data saya tidak lengkap, ya. Tapi yang jadi masalah, ya. Yang jelas bahwa saya itu adalah widyacara senior, ya. Usia saya lebih dari 62. Ya. Ibu-ibu dan bapak peserta, ya. Nah, tujuan komunikasi antara guru dan orang tua dan anak. Nah, ini yang awalnya itu harus ibu dan bapak pahami, ya, komunikasi antara guru, orang tua dan anak. Ya, nah ini kita bisa melihat apa saja nih, ya, tujuannya itu untuk apa? Ya, tujuannya itu adalah mengontrol kegiatan anak dan siswa itu. Ya, nah mengontrol itu apa? Kegiatan mengontrolnya itu melihat, ya, melihat dari kegiatan anak, ya. Itu muncul. Tampilannya belum muncul, Pak. Tampilannya belum muncul. Ya, di-share lagi, Pak. Share. Ya. Oke.
Bentar, di-share lagi. Muncul, Peden? Oke, Udah muncul? Pak. Ada Pak. Silakan. Udah lanjut Pak. Silakan. Iya. Oke ya. Saya lanjut lagi. Di slide show dulu. Yang tadi itu tujuan komunikasi antar orang tua, yaitu mengontrol kegiatan siswa, ya kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah. Artinya kan anak tidak masuk sekolah kan, ada di rumah. Tapi guru tidak diam saja. Jadi guru tidak semuanya dipercayakan ke orang tua, tapi guru juga harus mengontrol. Artinya harus ada komunikasi lah, ya minimal ibu bisa chat, bisa atau bisa WA dengan orang tuanya, ya antara guru dan orang tua. Kemudian bagaimana keadaan anak, ya pada saat anak itu di rumah. Kemudian mengevaluasi kemajuan. Nah, kita juga ya, guru juga di sini ya, walaupun guru tidak melihat langsung, tapi yang melihat yang akan dilihat itu, yang dilihat itu oleh orang tua. Nah, ini juga harus dilaporkan. Artinya ada komunikasi, ya, ada komunikasi antara guru dan anak. Ya, say hello ya, nanyalah. Gimana anak ibu di rumah? Gimana di sana dia melakukan apa? Nah, inilah ya kita bisa melihat, bisa mengevaluasi bagaimana ya pertumbuhan perkembangan dari anak itu. Walaupun ya tidak sama dengan pertumbuhan ketika mereka belajar di sekolah, ya. Itu. Nah, ini adalah tujuan dari komunikasi antara guru, orang tua dan anak. Ya. Manfaatnya apa? Dari komunikasi itu sangat banyak sebetulnya ya manfaatnya itu ya. Ya, antara orang tua, siswa dan guru ini. Ya. Anak akan memiliki dua pengayom. Nah, jelas ya. Jadi anak itu dia mempunyai istilahnya kalau sekarang itu curhatnya. Curhat itu bisa ke orang tuanya, bisa ke gurunya. Ini penting sekali, ya. Kenapa? Karena jika anak sedang bermasalah dengan yang satu, ada lain sebagai teman. Nah, artinya ketika anak itu bermasalah dengan orang tua, nah ini guru ini harus ya harus membantu. Artinya anak itu bisa cepat lagi ke ibu gurunya. Ya. Kalau istilahnya ada orang tua kedua lah seperti itu. Ya kemudian juga kalau misalkan ya anak itu bermasalah dengan gurunya. Ini orang tuanya harus menjembatani juga, harus menjelaskan juga. Ya, ketika ada kegiatan di sekolah yang tidak berkenan dengan anaknya, ya, dia akan ya harus bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi ada mengadu lah, alat pengadunya ya, ada yang mengadunya, ya, tempat mengadunya, ya. Nah seperti itu. Jika anak dimarahi guru, ada orang tua yang dapat menenangkannya. Jadi artinya ya ada yang menenangkannya. Ya. Anak itu tidak bingung ketika dimarahi sama orang tuanya. Biasanya anak itu ya kemana dia akan curhatnya. Ya, nah ini yang berbahaya. Ya. Oleh karena itu guru sebagai orang tua kedua ya bisa menerima curhatan anak itu, bisa menenangkan anak itu. Sebaliknya, ya di keluarga, ya di keluarga ada guru sekolah yang dapat menasihati anak, ya tidak melakukan hal buruk seperti pelarian. Tapi ingat, ya ini juga berbahaya juga Pak, Ibu, ya Bapak Ibu peserta, ya karena misalkan seperti semacam pelarian gitu kan, misalkan ada masalah sedikit masalah langsung berlari ke guru. Nah ini jangan sampai terjadi juga. Justru di sini guru itu harus bisa mendamaikan, ya. Termasuk juga orang tua harus bisa mendamaikan antara guru dengan anaknya, ya. Dan ini pernah terjadi pengalaman saya dulu ketika saya punya anak TK itu, ya anak TK. Anak saya itu bermasalah dengan gurunya, ya. Kenapa bermasalah, ya? Nah ini ada sedikit yang namanya anak kan kalau tidak mau ya sudah tidak mau. Nah ini kejadiannya anak saya itu nggak mau sekolah, ya, udah tidak mau sekolah, tidak mau diantar juga oleh ibunya, karena biasanya yang mengantar itu adalah ibunya.
Ya, dia oleh karena itu dia ingin diantar itu oleh saya, oleh bapaknya, oleh ayahnya. Nah, saya antar anak itu ke sekolah. Ya. Ketika saya di sekolah, ketemu dengan orang-orang tua yang anaknya itu, ya, menunggu anaknya itu, ya. Yang ngomong ke saya, "Pak, kemarin Bapak anak Bapak itu ribut dengan gurunya," katanya. Saya kaget, loh kok guru bisa begini, kata saya kan. Nah, kemudian saya datangi si gurunya itu, ya, gurunya saya tanya, kenapa? Alasannya anak saya itu tidak mau melakukan meronce, ya, tidak mau meronce, ya, karena mungkin di rumah anak saya tidak suka seperti yang meronce itu. Loh, kakak ini bisa terjadi seperti ini, kata saya, gitu kan. Kok sampai anak saya nggak mau sekolah, kata saya. Ya, nah saya jelaskan sama-sama, ya, kita kita damaikan lagi dan berjalan dengan baik. Nah ini yang pernah pengalaman terjadinya anak saya, ya, pengalaman saya ya secara langsung ini, ya. Jadi harus seperti itu. Jangan sampai si anak itu nanti justru terus saja memusuhi guru. Ya. Apalagi kalau tingkatan SMA ya, atau perguruan tinggi, ada yang namanya dosen killer, ada yang namanya guru killer. Dulu saya paling tidak suka itu fisika. Saya dikejar-kejar sama guru. Nah, ini kan berarti kan kesalahan ini, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian, jika anak berseteru dengan temannya, dan guru tuh jangan membela dirinya, tapi harus didamaikan. Ini, ya, ada pentingnya komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa. Kemudian, kondisi anak saat COVID. Nah, ini sekarang kan disesuaikan dengan sekarang ini. Ini yang COVID ini nih, ya. COVID ini yang mengganggu juga nih kegiatan anak-anak ini, ya. Dan ini juga COVID ini tidak hanya orang tua, tapi murid pun kena dampaknya. Nah, ini biasanya nih, ya, pada saat itu jenuh, ya, bosan, stres, ya, karena ya, ibu bapak bayangkan, ya, peserta ibu dan bapak ini, coba bayangkan, selama hampir 4 bulan anak itu ada di rumah, itu betapa stresnya. Ya. Nah ini di rumah ini, apalagi misalnya kalau maaf ya rumahnya kecil misalnya, nah ini anak ketemunya hanya jarak 1 meter 2 meter, ketemu lagi tiap hari. Karena kita sama-sama orang tua pun ada di rumah terus. Kemudian kurang gerak, ya jelas. Kan kalau anak itu sebetulnya harus kasih kebebasan dalam bergerak. Dia harus berlari-lari, meloncat-loncat, ya itu seperti itu. Nah sekarang tidak, anak itu tidak melakukan karena ruangan yang kecil ini, sehingga gerak-gerakan ini, ya. Nah ini yang dalam keadaan di rumah itu, jadi aktivitas terbatas. Ya. Kemudian juga kegiatannya monoton, kegiatan itu juga makan, minum, ya tidur, belajar sedikit seperti itu. Ini kan monoton, tiap hari hanya begitu, ya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya tidak kreatif, biarkan aja anak sendiri dia yang maunya. Bagaimana cara ya dia belajar, dia tidak diperhatikan seperti itu. Wah, ini begitu monotonnya itu kegiatan anak di rumah itu. Kemudian, nah Ibu dan Bapak, dari negatif tadi, ya. Tapi ada juga yang positifnya, Ibu dan Bapak. Ya, positifnya apa? Kita berinteraksi dengan keluarga, belajar dan kegiatan ini. Ya, kita mengetahui kelakuan anak antara di rumah dengan di sekolah. Ya, kan biasanya ada anak juga yang di rumah itu baik, di sekolah itu dia anak itu suka nakal, atau kebalikannya di rumah nakal, di sekolah nggak baik. Nah, ini akan muncul hal seperti itu di rumah. Nah, ini juga keuntungannya kita jadi tahu. Termasuk anak itu ya keadaan kesehatannya. Anak kita tuh punya sakit apa nih, ya. Sering sakit apa? Nah, ya. Nah, ini ya keuntungan dari kondisi saat COVID itu.
Kemudian juga kondisi, nah sekarang kita lihat kondisi orang tua. Wah, tekanan psikologis jelas, ya. Karena memikirkan ya ekonomi. Terutama itu ekonomi itu yang paling berat ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan mereka yang ya tetangga-tangga yang di daerah di sedikit ke apa namanya ke pinggiran. Ini banyak ya mereka yang mengeluh, terutama dalam ekonomi. Dengan berkurangnya ekonomi itu juga akan muncul emosinya juga, termasuk mentalnya. Nah ini ya kondisi orang tua pada saat COVID itu. Kemudian, nah berpikirnya sudah irasional karena ada tekanan-tekanan dari luar, juga kondisinya, apalagi dengan dikaitkan dengan ekonomi, ya udah berpikirnya udah beda, berpikirnya udah irasional. Nah ini yang berbahaya ya pada saat kondisi COVID untuk orang tua ini. Kemudian bertindak emosional, ya jelas lah, ya. Apalagi dia misalkan orangnya nafkahnya itu penghasilannya itu harian. Ketika dia hariannya tidak ada, ya seorang tua itu ya dia keluar juga misalkan keluar cari nafkah juga, ya juga tetap aja tidak bisa kebutuhan, mencukupi kebutuhan, harapannya tidak tercapai. Nah ini juga akan muncul, ya muncul emosionalnya. Nah, kemudian juga ya dari kondisi orang tua saat COVID itu, ya yang tadi itu negatif-negatifnya, tapi ada juga yang positifnya. Banyak kesempatan ya untuk pulang berinisiasi dengan anak. Kita tahu anak itu bagaimana, ya kepribadiannya bagaimana, bahkan mungkin keinginannya itu apa, pengen apa, itu kan kita mulai tahu berarti. Biasanya kan kita berangkat kerja pagi, pulang sore. Kita jarang ngobrol dengan anak. Ya, jarang interaksi. Paling juga selamat malam. Seperti itu saja. Nah, dengan pada saat di COVID ini ada untungnya juga, ya, yaitu ya kita bisa interaksi lebih banyak dengan anak-anak. Ya, nah ini kondisi orang tua saat COVID. Nah, yang terjadi di rumah nantinya, ya dengan pengaruh tadi antara anak pada masa di COVID itu juga orang tuanya. Apa yang terjadi di rumah? Apa yang terjadi di rumah? Anak kurang mendapatkan perhatian sebab kegiatan terlalu sering. Ya, karena anak itu sering kita ketemu, ya. Pas pagi ketemu lagi. Siang ketemu lagi, masih di situ, masih di rumah, ya. Nah, sehingga muncul orang tua itu, sudah biarkan karena sudah biasa anak itu. Ya. Jadi ini kurang perhatiannya. Ya, padahal ini tidak boleh sebetulnya ya. Tetap harus say hello itu harus ada, ya. Kemudian anak terkadang mendapatkan dampak langsung dari tekanan mentalnya itu, psikologis itu yang dialami oleh orang tua. Ya, karena orang tua cari nafkah susah, cari uang susah, sehingga pas di rumah itu dia marah-marah gitu kan, ya otomatis anak itu akan tertekan juga, kan melihat juga. Ketika misalkan makan, biasanya makannya dengan lauk-lauk yang banyak, karena tidak ada yang untuk dibeli, tidak punya uang, ya, sehingga anak itu juga makannya jadi sedikit. Ya. Ini sangat terpengaruh sekali. Ya, di tekanan-tekanan ya, terutama itu ketika orang tua itu ya stres. Anak itu akan terbawa dampaknya itu. Karena melihat orang tua itu. Kemudian anak kurang mendapatkan interaksi dengan ya jelas. Biasanya kan anak-anak itu ya main sama-sama teman-teman yang sebayanya. Dia kan suka bercerita dengan teman sebayanya itu. Ya bahkan sedikit rame ya dengan anak yang sebaya itu. Karena dia merasa bicaranya itu sesuai ya dengan teman sebayanya itu. Kenapa? Karena di rumah kan kalau ngobrol dengan orang tua masih itu. Kemudian ngobrol dengan kakaknya ya kalau ngobrol dengan kakak juga harus merasa mengalah karena dia kakak lebih besar. Kemudian ngobrol sama adik, masa ngobrol sama adiknya juga kadang-kadang kan tidak nyambung juga dengan adiknya itu. Nah inilah yang mana anak itu kurang interaksi dengan teman sebayanya. Jadi ini akan berpengaruh sekali.
ya pada saat di rumah itu. Nah sekarang jadi bagaimana nih kita sebagai pendidik yang harus berperan? Yang pendidik itu kan tidak hanya guru, ya orang tua pun sama, itu adalah pendidik. Saya nggak kebayangkan kalau yang mendidik itu hanya guru saja, ya orang tua tidak ikut mendidik. Padahal kalau kita lihat kan anak itu lebih banyak, ya lebih banyak dia tinggal di rumah, lebih banyak dengan orang tuanya daripada dengan guru. Kalau guru kan kalau di TK-nya berapa jam? Sampai jam 10 sudah pada pulang. Tapi kalau di rumah kan ya lebih dari siang sampai malam juga itu ya kita ketemu sama anak. Ya. Jadi bagaimana nih pendidik harus berperannya ya ketika anak itu ada di rumah. Ketika anak itu belajar di rumah. Sebagai pendengar. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya sebagai pendengar. Jadi kita harus sebagai pendengar yang baik ketika anak itu bercerita ya, anak itu curhat ya. Nah, ini harus kita jadi pendengar yang baik. Jangan ini belum apa-apa, jangan. Mau beli ini nggak boleh segala macam. Mau melakukan ini nggak boleh. Bukan begitu, jadi pendengar. Ya, pendengar. Apalagi yang untuk mengadakan parenting orang tua dan melalui media online-nya. Nah, ini juga bisa ya mengadakan parentingnya. Ya, jadi kita sharing dengan teman, kita ngobrolkan kegiatan anak kita, ya begini, kegiatannya begini, kemudian sharingkan sama teman kita juga mengirim sharingnya sama kita, ya. Jadi kita bisa bertukar, ya, bisa bertukar. Yang intinya pokoknya orang tua itu ya harus jadi pendengar yang baik dan jangan sampai ya orang tua itu membiarkan saja, mendiamkan saja. Ya, orang tua itu harus ya mendengarkan dengan baik ya. Minimal sekedar say hello lah. Kalau saya kan apa salahnya ya. Hanya sebegitu saja. Ya. Kemudian sebagai inovator ya mengembangkan juga memodifikasi berbagai metode. Nah, ini caranya. Nah, sebetulnya ini metode pembelajaran ini kan harusnya adanya di Pak Prof Nurdin itu. Ya, Ibu dan Bapak bisa melihat dari Prof Nurdin itu sebetulnya. Kalau saya kan hanya mengembang ini, tapi nggak menjadi masalah. Ya, nah ini juga sama. Kalau sekarang kan ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu itu kan sudah yang namanya gadget, yang namanya handphone itu, yang namanya HP itu hampir semua punya. Ya. Nah, ibu kegiatan anak itu ibu videokan. Ibu apa kegiatan anak itu? Waktu saat belajar, ibu videokan. Nah, setelah itu ibu kirimkan sama gurunya. Nah, ibu tidak hanya sekedar mengirimkan, ibu harus juga meminta koreksi dari guru itu. Ibu gimana nih yang dilakukan oleh anak? Sudah benar apa salah? Tolong kalau misalkan salah diperbaiki. Dan kemudian juga kegiatan lainnya, tolong ibu kira-kiranya ibu punya ide apa untuk kegiatan yang lainnya. Nah ini jadi ada keterkaitannya dengan guru. Dan guru pun ketika menerima kiriman dari orang tua ya harus menerima, harus ibu itu juga harus memberikan dorongan ya. Jangan misalkan udah kirim nggak pernah dibuka. Ini salah sekali. Dibuka dong ibu-ibu ya. Guru-guru itu harus membuka juga hasil dari orang tua ya. Karena saat ini itu justru yang paling berjasa itu untuk belajar anak itu adalah ibu-ibu, orang tua mereka ya. Saya kemarin melihat itu yang namanya kegiatan penilaian di SD ya saya lihat bagi anak yang berprestasi ya. Nah, justru orang tuanya dikasih penghargaan. Itu kan bagus sekali. Jadi ada juga ya, ada yang menghargai orang tua itu. Jadi ibu guru atau bapak guru ketika anaknya berprestasi, tolong kasihkan penghargaan juga buat orang tuanya. Nah, itu kan sangat bagus sekali. Kemudian sebagai kreator. Nah, di sini menciptakan
Ibu harus kreatif juga, misalnya dalam kegiatan-kegiatan menggambar, kegiatan apa saja, ibu bisa menciptakan. Kira-kiranya apa? Ya, betul saya tadi lihat di TV juga orang tuanya itu membuat semacam apa namanya pertanyaan-pertanyaan, ya pertanyaan di kotak-kotak. Ya, kemudian diaduk, dipilih, suruh ngambil, suruh dijawab. Nah seperti ini, ya kegiatannya sambil main-main ini, tapi menyenangkan. Nah itulah yang disebut kreator itu, harus kreatif gitu, ya. Jadi sebagai orang tua juga harus kreatif ketika anak itu belajar di rumah. Bagaimana dengan gurunya? Ya gurunya juga harus membantu, ya membantu bagaimana cara mendesainnya. Ketika orang tua ini bertanya, Ibu, saya mau buat ini gimana ya? Nah, Ibu juga harus membantu. Gurunya harus membantu. Ya, jadi tidak diam saja. Walaupun itu idenya dari orang tua, tetap Ibu juga harus membantu. Ya, guru-guru itu harus membantu. Harus minimal mensupport lah kepada orang tua. Ya. Kemudian sebagai motivator, ya itu jelas Ibu ya, masih ngasih semangat. Kasihan dong anaknya kalau sama orang tuanya tidak dikasih semangat. Ketika anak itu pesimis, langsung aja ya sudahlah jangan dilakukan. Nah ini salah sekali. Harusnya ketika anak itu belajar lagi semangat, ya kemudian ada permasalahan, ya orang tuanya sudah bicara begini, sudahlah tidak usah dilanjutkan. Nah ini yang salah ini. Tapi kasih komentar, kasih support, kasih semangat, ya terjun. Juga termasuk guru, ya guru ketika di sekolah. Tapi saya yakin sekali pasti ibu-ibu guru dan bapak guru itu di sekolah pasti mensupport. Apalagi yang namanya di TK, anak-anak itu perlu sekali itu yang support itu, perlu sekali disupport. Sebagai komunikator yang efektif, ya. Nah ini harus juga menjalin komunikasi yang efektif juga, ya. Mendelegasikan berbagai kegiatan yang sebaliknya dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Nah, ini juga sama. Ada komunikasi nih. Ya, ada komunikasi antara guru, orang tua, dan anak. Nah, ini jangan sampai lepas ini. Ya. Justru kalau di sekolah di TK itu, ya di TK itu komunikasi justru yang paling, ya untuk di dalam pendidikan itu komunikasi yang paling penting itu. Penting sekali itu komunikasi. Gak kebayangkan kalau ibu, guru tidak jadi komunikator. Ya. Harus ibu menjelaskan ke anak ya, karena komunikasinya kurang bagus sehingga yang ditangkap oleh anak itu lain. Berarti ibu bukan seorang komunikator. Nah, seorang komunikator itu harus bisa ya menjembatani apa yang ibu jelaskan, apa yang ibu punya gagasan, ya ini diterima, dipahami oleh anak. Ini komunikasi, ya. Nah itu juga sama. Apalagi yang namanya perintah tugas itu kebayangkan sama ibu dan bapak. Kalau misalkan komunikasinya nggak tepat, ya suruh ngambil warna merah, dia ngambil warna biru, gitu kan? Karena komunikasinya kurang bagus. Ya, suruh misalkan anak itu bernyanyi ya tapi malah tari berarti komunikasinya kurang. Oleh karena itu ya ibu juga harus jadi komunikator sama dengan orang tua pun harus menjadi komunikator. Sebagai orang tua pedagogis tetap menyanyi anak secara penuh sebagaimana menyanyi anak biologis ya. Ibu kan di sekolah sebagai orang tua pedagogis. Artinya yang mendidik itu adalah orang tua pedagogis, orang tua ibunya. Nah, nggak kebayangkan sama ibu dan bapak. Ketika guru itu ya tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, ya, karena dia merasa bahwa ini bukan anak saya. Wah, ini saya merasa sedih lah. Ya, kalau ketika melihat ada guru, ya, guru tidak sayang sama anaknya.
apalagi di TK. Karena di TK itu guru itu ya sama dengan orang tua biologis. Jadi harus sayang ya sama sama anak itu. Lalu belajar bagi anak adalah proses membangun, ya, membangun dari pengalaman, informasi, ya, sehingga dia akan menyaring, ya, dia akan muncul persepsi, pikirannya, perasaannya, ya, ketika dia belajar. Dan artinya, ya, bahwa belajar itu adalah membangun gagasan, ya, yang mana nanti akan dimiliki oleh anak itu. Nah, Ibu bisa lihat gambar ini kan, anak jadi kalau sudah bisa, ini akan muncul seperti ini. Ya, mampu melakukan, ya, apalagi kalau sekarang itu ya, ibu-ibu dan bapak, kalau anak itu tidak belajar IT juga nanti bisa ketinggalan. Ya, sedikit-sedikit sekarang itu harus sudah masuk IT. Ya. Ini walaupun banyak keluhan, kemarin saya menerima dari teman-teman yang di daerah terpencil, ya, mereka itu bertanya kepada saya, ya, Pak, di tempat kami, di desa kami itu orang-orang tua itu malah bertanya ke saya, kata teman saya itu. Bertanya apa? Mereka tuh bertanya, Pak, apa sih artinya internet? Saya kaget, ya. Kalau begitu dengan cara, ya, kita melalui secara virtual ini, ya, untuk di desa-desa sebetulnya masih berat, ya, masih berat sekali. Ya. Belum dengan modalnya, belum dengan uangnya. Kan mereka kan yang pertama harus punya juga handphonenya, termasuk juga dia harus punya kuotanya. Nah ini juga kan dari mana mereka? Mereka untuk makan saja sudah agak berat, ya. Sepertinya seperti itu. Kemarin itu ada yang, ya ada yang ngasih tahu sama saya itu seperti itu kondisinya. Bayangkan saja oleh ibu dan bapak, bayangkan se-Indonesia, Indonesia itu luas sekali. Mungkin kalau Malaysia terlalu luas ya Pak Nurdin ya. Kalau Malaysia itu ya saya rasa hampir sebesar Bandung lah, gitu ya. Kalau Bandung saja kan nggak terlalu berat kok, ya. Pak Nurdin bisa membayangkan. Waktunya 5 menit lagi ya Pak ya. Ya Pak Moderator ya. Nah ini yang membayangkannya itu membandingkan antara Malaysia dan Indonesia. Indonesia itu luas sekali Pak, ya susah sekali itu ya untuk makanya kalau dari sisi penilaian untuk ya apa kualitas pembelajaran anak itu kita selalu kalah karena kita dikumulatifkan dengan orang daerah dengan orang kota. Kalau hanya orang-orang kota saja saya rasa nggak masalah, kita sudah maju. Nah ini salah satu penting ya untuk simulasi dan untuk pengembangan anak ini. Di sini kita bisa melihat ya, bisa melihat ya perkembangannya ya, perkembangannya atau pertumbuhan dari tingkat kognitifnya itu dari infant, childhood, adult ini bisa kelihatan. Kalau di infant mungkin pertumbuhannya tidak terlalu banyak ya, kognitifnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau sudah masuk ke childhood atau ke adult itu sudah mulai banyak penyanyi. Termasuk juga fisikal motoriknya juga sama. Ya. Nah di sini yang paling kelihatan itu ada 3, fisikal, kognitif dan emosional. Ini perkembangannya. Ya semakin orang semakin besar itu harus berkembang itu. Kecuali mungkin kalau yang tidak normal, ya. Kalau tidak normal mungkin akan sama perkembangannya itu, ya. Dengan antara anak yang infant dengan anak adult atau perkembangannya itu lambat, ya. Nih sekarang langkah dari ibu, guru dan orang tua. Apa yang langkah yang akan dilakukan? Nah, ibu harus langkah itu harus punya nih langkahnya apa dulu nih, ya. Nah, misalkan harus penting. Kenapa harus penting? Jadi ketika anak dalam kondisi belajar di rumah itu, ya, kita harus memberikan bahwa hari ini tuh hari terakhir. Jadi harus memberikan semangat, ya supaya anak tuh mau kerja terus.
mau belajar, ya. Nah, kenapa? Karena penting itu. Karena bahwa peluang itu tidak bisa berulang-ulang. Peluang itu hanya satu kali. Nah, ini berpikirnya ke sana orang tua. Ya, orang tua nih ya. Kemudian sabar. Ya, sabar ya, dan support ya. Ya, orang tua saya percaya kalau guru-guru TK, guru-guru SLB itu tingkat kesabarannya itu tinggi. Mereka sangat sabar. Coba bayangkan ibu dan bapak ya sambil ngajar ada yang nangis, tapi kan nggak marah. Apalagi yang mau ke belakang. Nah ini guru tuh ya. Bahkan kalau menurut saya guru TK itu sama dengan babysitter. Dia harus bisa juga ya membersihkan anaknya itu. Ya, anak minta buang air besar harus bisa. Dan sabar tidak marah-marah ya. Ketika ibu lagi mengajar yang lain ada anak yang lain. Nah ini juga harus sabar. Ya. Kemudian juga kesabaran ini harus juga ada support. Ya, harus disupport sama kita. Ya, sama orang tua itu. Ya, termasuk guru, ya harus kasih semangat. Ketika anak itu tidak bisa melakukan, kasih semangat. Ini jangan sudah tidak bisa melakukan, sudah saja. Jangan dilanjutkan, tidak seperti itu. Kasih semangat. Bahkan cari langkah-langkah terbaiknya bagaimana nih kalau ada kesusahan, ya. Nah ini artinya apa? Bahwa guru itu harus fokus, ya, fokus dalam pendampingannya, mendampinginya harus fokus. Ya. Kita harus mulai kalau kita sudah terjun, kita sudah sebagai guru taman kanak-kanak atau sebagai orang tua yang punya anak, ya, punya anak kecil. Nah ini juga harus fokus, ya, fokus semua. Makanya sebetulnya saya ya, kecuali yang pakai babysitter, yang misalkan ada orang tua ya punya anak kecil, ya punya anak kecilnya itu anaknya itu dititipkan sama neneknya. Kalau neneknya kan gaya mengajarnya juga beda, walaupun kita diajar oleh nenek, oleh ibu kita atau yang sekarang jadi nenek. Tapi untuk anaknya ini beda. Ini kadang-kadang saya suka prihatin ya, orang tuanya seperti itu. Mohon maaf Pak Ben, waktunya sudah habis. Ya, oke, sedikit ya, Pak. Ya, jadi nanti harus bereksperimen juga, ya, menggunakan metode-metode, ya. Sebetulnya tadi juga harus dijelaskan oleh Pak Nurdin juga ini tadinya, ya. Kemudian bebas, tidak perlu terlalu banyak aturan. Ya, jadi nanti aturan-aturan. Misalkan salah satu contoh nih, aturan bermain, misalkan bermain basket. Nah, jangan dilakukan aturan-aturan bermain basket yang sebenarnya. Karena kalau dengan banyaknya aturan-aturan, bahkan ini menjadi kacau nanti anaknya. Bahkan anak itu akan bosan. Jadi bikin aturan yang namanya peraturan sederhana, permainan sederhana. Jangan terlalu banyak aturan. Nah itu, aktivitas yang dibangun oleh anak, ya harus menciptakan suasana mengembangkan inisiatif. Ya, kemudian bantu anak untuk mengamati, mencoba, mendidik dan diskusi. Ya, diskusi harus dengan ngobrol dengan anak itu. Kemudian ada komunikasi mengungkapkan. Nah ini anak dipersilakan ya mengungkapkan pendapatnya ya bagaimana ya atau dengan hasil ini karena hasil itu adalah kebanggaan dari anak ini harus ditempelkan yang hasil karya-karya anak itu. Kemudian untuk bahan ibu-ibunya nih ya untuk parentingnya ya kalau sekarang nggak ibu nggak bapak ya dua-duanya juga sama ada karakteristik perkembangan anak ya. Kemudian juga dunia anak sebagian besar bermain. Ingat ya, ngasih materi parenting itu jangan sampai ya dunia anak itu ya tidak bermain. Dunia anak itu besarnya itu sebagian besarnya itu adalah bermain. Kemudian anak adalah peniru, ya jelas ya. Anak itu peniru dan biasanya kalau di rumah itu yang jadi ditiru itu adalah orang tua. Ya, orang tua. Kemudian anak adalah individu kreatif dan aktif ya. Kemudian anak senang berpetualang, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, jadi memang anak selalu bertanya, jangan ketika anak itu bertanya sama ibu dan bapak langsung tidak dijawab atau ibu dan bapak biarkan. Itu harus dijawab, ya. Dan harus bangga bahwa anak itu bertanya berarti anak itu pintar. Dan yang terakhir, mohon maaf nih karena waktunya kurang ya tidak pas juga nih waktunya ya. Jadi kurang sekali. Jadi mohon maaf ketika ada materi-materi yang
tidak tersampaikan dengan maksimal. Sekali lagi, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak peserta webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi